Inflasi menjadi momok saat ini. Bagaimana tidak dengan adanya peningkatan harga bahan bakar minyak dan juga beberapa komoditi pangan lainnya tentu akan berpengaruh terhadap perekonomian dan juga daya beli masyarakat. Tentunya jangan sampai nilai mata uang kita semakin menurun dan bahkan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena itu kita masih dalam pembahasan kali ini dalam bedah tajuk Lampung Pos untuk meredam gejolak pemicu inflasi. Oke Mas Wid, tadi kita sudah sampaikan di awal, ternyata memang kondisinya kita sulit untuk mencegah ya Mas ya, tapi kita bisa untuk meredam pemicunya. Nah kira-kira menurut Mas Wid sendiri tantangan yang kita hadapi saat ini untuk meredam itu seperti apa? Ya, tantangannya adalah kecenderungan kenaikan harga secara umum ya, terutama yang paling disoroti itu kan harga pangan. Tetapi untuk meredam itu pemerintah kan seperti sudah disampaikan tadi, sudah menyiapkan sejumlah skema bansos. Skema bansos ini pun disalurkan secara simultan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi dari pemerintah pusat itu ada BLT BBM dan itu sudah disalurkan di sejumlah kantor pos. Di Lampung juga sudah. Kemudian ada bantuan subsidi upah, ini untuk para karyawan dengan gaji di bawah 3,5 juta atau di bawah UMR. Jadi walaupun dia gajinya di atas 3,5 juta, tapi kalau UMR-nya lebih dari itu, dia tetap dapat. Itu yang kedua. Yang ketiga ada bantuan untuk sektor transportasi dan nelayan. Ini bantuan untuk sopir angkutan umum dan bantuan nelayan. Karena nelayan ini juga kan kalau mereka melaut ini kan tergantung dari solar. Mereka nggak bisa melaut kalau nggak punya solar. Dan nelayan-nelayan inilah yang mendapat bantuan dari pemerintah. Itu yang dari pemerintah pusat. Kemudian yang dari pemerintah daerah sesuai arahan Mendagri dan Menteri Keuangan itu bantuannya ada 4 juga. Yaitu 2% dari dana alokasi umum atau dana bagi hasil, itu aturannya sudah ada, dan kemudian bansos dari belanja tidak terduga, ini di Pemda ya juga. Yang ketiga, mata anggaran bansos daerah, kan di daerah itu kan masing-masing punya pos pengeluaran untuk bansos. Dan yang keempat adalah bansos dari dana desa. Jadi dari dana desa ini bisa juga digunakan untuk penyaluran bansos. Tidak seluruhnya untuk proyek fisik, tapi juga untuk bansos. Karena situasi memang sangat urgen ya untuk mencegah inflasi ini. Wah ternyata stimulusnya begitu banyak ya Mas Wid ya. Tapi tentunya kita perlukan adalah pencairan yang tepat sasaran. Nah ini langkah yang sebenarnya juga harus kita lakukan bersama. Karena ternyata dari pusat, dari pemerintah, provinsi dan juga tentunya daerah sudah diminta untuk bersama-sama untuk segera cairkan bantuan-bantuan sosial begitu. Nah kalau untuk dari segi daya beli dan juga untuk daya jual petani sendiri, kan kita lihat harga pangan lumayan meningkat. Apakah ini juga berpengaruh terhadap para produsen pertanian begitu Mas Wid? Ya ada juga bantuan untuk petani ya. Kan kalau komoditas pertanian itu yang pertama dari petani, kemudian yang faktor terjadinya kemahalan itu antara lain distribusi ya, karena biaya transportasi itu kan naik toh. Jadi distribusi itu juga disubsidi, kemudian petani juga disubsidi. Subsidinya sebesar apa? Sebesar selisih antara harga pasar dan harga normal. Jadi tidak seluruhnya disubsidi, yang disubsidi hanya selisihnya aja, selisih harganya. Dan kalau ini diterapkan dengan benar, tentu kenaikan harga itu dapat diredam sejak saat ini, sejak dini. Sementara di tingkat konsumen, kita yang membeli misalnya, tentu saja andai pun ada sedikit
lonjakan harga itu minimal sudah memegang uang dari mana? Uang dari BLT itu. Jadi semua seperti dua kinerja yang bekerja secara dua alat yang bekerja secara bersamaan. Oke. Nah, tentunya dalam inflasi kali ini yang perlu kita tekankan juga adalah kesejahteraan masyarakat, terutama dalam kebutuhan pangan. Apabila kita melihat mungkin beberapa daerah sudah dilakukan operasi pasar juga ya Mas Wid ya, terutama pada hari ini pemerintah Provinsi Lampung juga sudah mengadakan di wilayah Waihalim, Bandar Lampung, ada cabai dan juga ada bawang. Nah, kira-kira untuk beberapa daerah lain kebijakan seperti apa Mas tentunya untuk mengantisipasi inflasi ini melalui dengan pemerataan kebutuhan pangan? Ya diharapkan pasar murah ini atau operasi pasar ini tidak hanya dilakukan provinsi ya, tapi juga dilakukan secara bersamaan, secara serentak oleh pemerintah kabupaten kota. Kan kita punya 15 kabupaten kota. Jadi semua bergerak bersama dan provinsi juga bahkan bukan hanya operasi pasar loh. Pemerintah provinsi juga memberikan bantuan langsung tunai BLT itu sebesar Rp515.000 mulai bulan Oktober sampai Desember untuk keluarga penerima. Dan diharapkan juga bukan hanya pemerintah provinsi, tapi juga pemerintah kabupaten kota juga menyalurkan BLT BBM ini. Dan memang ada janji juga reward dari kementerian kalau ada daerah yang mencapai 10 besar inflasi terendah akan mendapat imbalan lah hadiah atau reward 10 miliar rupiah. Wow, total atau per wilayah itu Mas Wid? Per wilayah. Wah, itu tentunya reward yang sangat besar sekali, tapi intinya adalah bagaimana caranya kita bisa bersama-sama untuk meredam gejolak inflasi. Tentunya kita kali ini sedang bersama-sama diminta untuk turut serta bagaimana peran apa yang bisa kita lakukan dari lingkungan terkecil juga bisa untuk kita lakukan dengan menghemat pengeluaran dan juga lebih kreatif lagi untuk menghasilkan hal-hal yang mungkin akan menjadi sesuatu yang lebih produktif dan memiliki nilai jual yang tinggi. Terima kasih Mas Wid. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Namun Anda jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos Group lainnya. Tetaplah bersama kami.